Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Kyle Rehuel, selamat pagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada pagi hari ini, percayalah kasih Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana pada pagi hari ini kita berada di penghujung minggu. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak saudaraku, kita akan menyembah Tuhan. Dia di atas segala-galanya. Siapkan hatimu. Mari sama-sama kita menyembah. Sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami bisa bersama-sama pada pagi hari ini memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Bapa, dengan segenap hati kami mau memberikan yang terbaik kepadamu lewat mazmur kami, pujian kami pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami masuk dalam hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu pada pagi hari ini. Dan kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menguruskan kami, menyucikan kami, menjadikan kami benar-benar kudus dan benar-benar layak di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, dalam menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Dimanapun engkau berada, saya yakin dan percaya hadirat Tuhan itu dicurahkan atasmu. Hadirat Tuhan itu dicurahkan atas keluarga. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau, ya Tuhanku. Haleluya. Ku tak dapat balas kebaikan-Mu, ku tak dapat balas kemurahan-Mu di dalam hidupku. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, dimuliakan di bumi dan di surga. Haleluya, Yesus. Haleluya. Oh, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Jesus, Jesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Terpujilah Engkau Yesusku, terpujilah Engkau Tuhanku, di bumi dan di surga, di bumi dan di surga. Engkau yang layak disembah.
kuasa, sujud menyembahmu, sujud menyembahmu. Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Aku mengasihimu lebih dari apapun Tuhan. Haleluya. Yesus, mari lebih lagi kita sembah Dia. Kita menyembah Yesus, kita memuji. Haleluya. Oh, haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Amin. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Sekali lagi, oh, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Sama-sama kita katakan, Allah kita maha kuasa. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Yes, Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Sekali lagi untuk menyembah Tuhan, katakan Allah kuasa. Allah kuasa
melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa, Dia ciptakan, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Ku Maha Kuasa. Lebih lagi katakan Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkasa. Amin. Allah Maha Kuasa, Dia ciptakan, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Ku Maha Kuasa. Mari kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita berdoa, biarkan musik memuji Tuhan. Mari kita berdoa, biarkan musik memuliakan Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu saat ini memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Kami mau bersorak haleluya, haleluya, Yesus. Kami mau bersorak memuji-Mu, memuji-Mu dengan segenap hati. Kami memuji-Mu Tuhan. Ora bala 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 bala. Haleluya, Yesus. Tiada pernah Kau lupakan, sekalipun kami Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita menyembah, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, Yesus. Ora bala 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 bala. Haleluya, haleluya. Bala 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 bala. Haleluya. Yes, dengan segenap hati kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Jesus. Haleluya. Tak pernah kami meragukan kasih-Mu Tuhan. Tak pernah kami meragukan kasih-Mu, kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Yesusku. Haleluya. Ku mengasihi-Mu lebih dari segala-galanya. Ku mengasihi-Mu lebih dari segalanya, Yesus. Haleluya.
Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Yesusku. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. 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 Rabatasya bala 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 bala. Haleluya. Oh, percaya. Oh, haleluya. 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 Bala 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 bala. Haleluya. Percaya, ku percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya. Amin, amin. Lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya. Amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu, lebih lagi percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku, percaya pada firman-Mu ya. Amin. Lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya padamu. Kita akan menyembah Tuhan. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku, percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu ya. Amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Mari kita sembah Yesus Tuhan. Mari kita sembah Dia yang Maha Kuasa. Mari kita memuji-Mu,
kita menyembah-Mu. Mari kita menyembah Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Ora bala 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 bala. Terpujilah nama-Mu. Ku mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhanku. Jesus, haleluya. Kau lebih tahu Tuhan Yesus, Kau lebih tahu. Haleluya, haleluya. Yesusku, Yesusku. Ku percaya kuasa-Mu Tuhan, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Mari siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu untuk menyembah Dia, memuji Dia. Haleluya, Yesusku. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Lebih lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lebih lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, kita katakan mengalir, mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu,
jiwa kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesusku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Yesusku, Engkau Rajaku. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami datang kepadamu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami percaya Engkau menyatakan kuasa-Mu atas kami. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Kami nyatakan kami memerlukan pertolongan-Mu dalam mengerti firman-Mu Tuhan. Sebab kami tahu tanpa-Mu kami tidak akan pernah bisa mengerti isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang siap bersukacita, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, saya yakin dan percaya ada kasih Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai hikmat. Tetapi sebelum kita belajar Bapak Ibu Saudaraku, saya akan membacakan sebuah kesaksian tentang kesembuhan. Biasanya saya jarang ya membacakannya, tapi kali ini saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara, di mana ada sebuah kesaksian. Shalom Bapak Pendeta. Mungkin yang menuliskan kesaksian ini bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Shalom Bapak Pendeta, terima kasih. Beberapa hari yang lalu orang tuanya masuk rumah sakit dan minta doa. Dan puji Tuhan, orang tua atau ibu daripada saudara kita ini telah bisa komunikasi. Artinya sudah bisa diajak ngobrol. Mungkin beberapa hari yang lalu di ICU atau isolasi, saya kurang tahu, tidak diterangkan. Tapi dia bersaksi bahwa tadi malam dia sudah bisa komunikasi dengan orang tuanya dan keadaannya sudah mulai membaik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, semuanya itu karena kemurahan Tuhan dan karena kemuliaan Tuhan. Haleluya. Oke, saya coba cari tadi di mana dia menulis. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita buka Alkitab kita. Kita buka dari kitab Amsal, pasal yang pertama sampai dengan ayat yang 20 saja. Pasal yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ini mengenai berkat dan hikmat. Tadi malam saya melayani ada seseorang hamba Tuhan
Bapak Ibu Saudaraku sudah melayani. Saya berkunjung ke sana. Keadaannya waktu saya lihat, saya juga bingung. Kenapa masih bisa seperti itu? Ya, kenapa hamba Tuhan bisa keadaannya lemah seperti itu? Lalu saya ajak ngobrol, ya. Saya ajak bicara. Kenapa bisa seperti ini? Memang diajak ngobrol pun sudah nggak bisa jelas, ya. Mungkin karena saking sakitnya hamba Tuhan ini sudah ngigau atau sudah kadang kita ngomong udah nggak nyambung, kira-kira seperti itu. Lalu saya berdoa, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Ada sebuah hikmat diberikan Tuhan. Dia beritahukan melalui hikmat itu bahwa hamba Tuhan ini mengalami ketakutan, mengalami kecemasan. Saudaraku yang terkasih, ya, saya mau mengingatkan semua yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu bisa merusak imanmu. Itu bisa merusak iman yang ada padamu. Itu bisa menutupi iman yang ada padamu. Tidak peduli imanmu sebesar apa, tapi kalau ketakutan itu sudah bertumbuh, keraguan itu sudah bertumbuh, maka itu akan menutupi imanmu. Sama halnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ketika seseorang dibawa kepada Yesus, orang yang penyakit ayan dibawa kepada murid-murid terlebih dahulu. Lalu murid-murid mendoakannya dan murid-murid gagal. Lalu ketika Yesus datang, Yesus menegur murid-murid ini berkata seperti ini. Berapa lama lagi aku bersama-sama dengan engkau? Engkau orang yang kurang percaya. Perhatikan, dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak suka kalau kita gagal menerima kesembuhan. Tuhan menegur keras murid-murid ini berkata, hai engkau orang yang kurang percaya, berapa lama lagi aku bersama-sama dengan engkau? Mereka gagal menyembuhkan yang penyakit ayan ini. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, dari sini kita belajar, kalau engkau tidak disembuhkan, Yesus nggak suka. Atau dengan kata lain, kalau engkau dalam keadaan sakit, Yesus nggak senang. Walaupun mungkin ada beberapa hamba Tuhan mengingatkan kita bahwa itu adalah cobaan dari Tuhan, agar kita semakin setia, semakin taat. Walaupun itu nggak alkitabiah. Pencobaan dari Tuhan itu bukan alkitabiah. Ya, yang alkitabiah Tuhan bisa mengubah pencobaan menjadi berkat, itu alkitabiah. Ya, jadi Tuhan itu sama sekali nggak suka kalau Bapak Ibu Saudara mengalami sakit penyakit. Tuhan kita Yesus gak senang kalau Bapak Ibu Saudara mengalami penderitaan. Enggak, Tuhan itu gak senang. Maka ketika murid-murid gagal, Yesus menegur mereka. Kenapa kalian gagal? Engkau orang-orang yang kurang percaya. Lalu dia menghardik orang sakit ini. Orang sakit ini sembuh dalam nama Yesus Kristus. Itu kesukaan Tuhan. Engkau dibebaskan, itu kesenangan Tuhan. Engkau dilepaskan, itu kesukaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka hari ini berbahagialah engkau memiliki Yesus, memiliki Tuhan kita. Amin. Haleluya. Pertanyaannya, kenapa murid-murid gagal mengusir setan dari anak ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah murid-murid tidak memiliki kuasa? Oh enggak. Alkitab mencatat bahkan ke-70 murid diurapi oleh Yesus. Jangankan ke-12 rasul. Ke-70 murid di dalam Alkitab diurapi Yesus dan diutus. Dan segala roh jahat tunduk kepada mereka. Segala setan, iblis, sakit penyakit disembuhkan oleh ke-70 murid. Pertanyaannya, kenapa rasul-rasul gagal?
Nah, ini menjadi pertanyaan. Alkitab mencatat ketika orang yang sakit ini dibawa kepada murid-murid, orang sakit ini bermanifestasi, menggelepar. Yang tadinya murid-murid semangat, tadinya murid-murid ini bangkit, tadinya murid-murid ini memiliki gairah. Tapi ketika dilihat ada manifestasi dari roh jahat, murid-murid mulai ketakutan. Murid-murid mulai cemas, murid-murid mulai bimbang. Ada berapa banyak orang Kristen zaman sekarang seperti itu. Ketika mendengar firman, engkau diberkati, amin. Engkau disembuhkan, amin. Engkau dipulihkan, amin. Engkau ditolong, amin. Tapi ketika keluar dari gereja, semangatnya mulai turun, imannya mulai down. Ketika dia mulai rasa-rasa tubuhnya masih sakit, dia berkata, masih sakit Pak Pendeta. Ketika dia melihat pekerjaannya belum ada sesuatu yang bisa dia harapkan, dia akan berkata, Pak Pendeta, belum berhasil. Begitulah murid-murid. Padahal mereka sudah punya kuasa, padahal mereka sudah punya Yesus di dalam diri mereka. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita punya Yesus di dalam kita, amin. Ada Yesus di dalam kita. Alkitab mencatat engkau dan saya bait suci Roh Kudus, bait suci Allah. Berarti ada Allah, ada Yesus di dalam kita. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kalau keraguan atau ketakutan yang lebih menguasai kita daripada Yesus, maka kuasa Yesus ini seolah-olah ditutupi oleh keraguan kita. Ini yang terjadi beberapa waktu ini di antara kita orang-orang Kristen. Maka hari ini siapkan hatimu, ada Yesus di dalammu, jangan takut, Dia selalu bersama-sama denganmu, Dia tidak akan pernah meninggalkanmu, Dia tidak akan pernah membiarkanmu. Sampai kapanpun Dia bersama-sama denganmu. Amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudaraku. Amsal 3 yang pertama, berkat dan hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ini yang pertama. Ya. Jangan pernah melupakan ajaran Tuhan, dan biarlah hatimu memelihara perintah Tuhan. Ini pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Agar engkau memperoleh hidup yang lebih baik, agar engkau memperoleh hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan, agar engkau memperoleh hidup yang semakin mendekat kepada Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Kenapa kita harus melekat kepada Tuhan? Tuhan sendiri telah memberi gambaran, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa Yesus adalah pokok dan kita adalah ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong, ranting yang berbuah akan dibersihkan, supaya ranting yang berbuah itu terus berbuah berlipat kali ganda. Jadi kalau kita nggak melekat kepada Tuhan, kalau kita nggak berbuah, menghasilkan buah-buah Kristus di dalam diri kita, kita akan dipotong, akan dibuang ke perapian. Maka kita harus melekat kepada Tuhan. Nggak boleh kita menjauh dari Tuhan. Nggak boleh kita mengambil jarak dari Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya, ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Wow. Perhatikan. Panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Ini udah. Yang diharapkan manusia apa? Sejahtera dan panjang umur, udah. Itu udah mewakili semuanya.
Sejahtera itu udah mewakili berkecukupan atau bahkan berkelimpahan. Sejahtera itu udah mewakili jasmani, kesehatan. Udah apa lagi? Umur panjang. Bahkan Alkitab mencatat bukan hanya umur panjang, lanjut usia. Nah, jadi nanti lagumu kalau ada ulang tahun, jangan hanya panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, ganti lanjut usia, lanjut usia. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan, sampai putih rambutmu, aku tetap menggendongmu. Bahkan Alkitab mencatat, aku akan mengenyangkan tahun umurmu. Ya. Kalau kita tidak melupakan ajaran Tuhan, bahkan memelihara perintah Tuhan di hati kita, kita akan memperoleh panjang umur dan lanjut usia. Dan damai sejahtera akan ditambahkan kepada kita. Amin. Nah, usia-usia 60 ke atas kalau ada di sini, saya katakan lanjut usiamu. Tuhan memberkatimu. Usia-usia yang masih di bawah 50, saya katakan panjang umurmu dan sejahtera hidupmu. Amin. Haleluya. Kita lanjut. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ini sebuah peringatan bagi kita. Jangan pernah kasih lepas dari hidupmu. Jangan pernah kesetiaan meninggalkan engkau sampai kapanpun. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Arti kalungkan ini, jadikan itu perhiasan. Jadikan itu seperti kalung emas, yaitu kesetiaan dan kasih itu. Kalungkan, jadikan itu sebuah perhiasan di lehermu. Yang dimana kalau perhiasan itu kemana-mana engkau bawa, ya, bukan hanya acara-acara besar engkau pakai kalung emasmu itu. Engkau pasti pakai itu kemana-mana, keluar pakai. Artinya itu agar engkau selalu mengingat bahwa ada kasih, ada setia di dalam dirimu. Dan jangan pernah itu engkau lupakan. Jangan pernah itu engkau tinggalkan, Bapak Ibu Saudaraku. Maka ketika engkau diajak untuk berbuat sebuah kesalahan yang melenceng dari firman Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, engkau akan mengingat bahwa ada setia terhadap Tuhan di dalamku. Bahwa ada kasih karunia, kemurahan di dalam diriku. Sehingga engkau diingatkan kembali untuk tidak berbuat kesalahan. Engkau diingatkan untuk tidak berbuat kejahatan di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Kita lanjut. Maka engkau akan mendapati kasih dan penghargaan. Wow. Yang selama ini mungkin tidak dihormati orang lain karena status. Tidak dihormati orang lain karena keadaan yang miskin. Tidak dihormati pimpinanmu karena mungkin cara berpikirmu tidak sehebat teman-temanmu yang lain. Tidak dihormati orang lain karena engkau nggak punya skill, mungkin. Tetapi ketika engkau memiliki kasih dan engkau memiliki kesetiaan, engkau akan mendapat penghargaan dari Tuhan. Dalam pandangan Allah serta manusia. Perhatikan, Allah bisa mengubahmu. Dari pandangan yang tidak dihargai, maka engkau mendapat penghormatan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Anak-anak muda, orang tua yang tidak memiliki skill, tidak memiliki hikmat, tidak memiliki pengetahuan lebih dari yang lain.
kembali kepada Tuhan. Ingat ajaran Tuhan dan pelihara perintah Tuhan. Tuhan akan mengubah hidupmu, memiliki kemampuan untuk berguna di tengah-tengah masyarakat. Yang tadinya engkau tidak bisa berbicara, Tuhan beri hikmat, engkau punya kemampuan untuk berbicara. Yang tadinya engkau tidak berani berdiri di hadapan orang banyak yang berhubungan dengan pekerjaanmu, Tuhan bisa beri keberanian kepadamu. Asalkan engkau memelihara perintah Tuhan dan menjadikan itu sebuah kalung perhiasan di dalam dirimu. Iya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan bisa mengubah kita. Yang tadinya engkau tidak berani tatap-tatapan dengan orang lain, tunduk terus tunduk. Ada orang seperti itu, ada. Tuhan bisa memberimu keberanian. Tuhan tidak hanya memberimu percaya diri. Kalau dunia berkata, ayo percaya diri saja, pede saja, pede. Gak apa-apa itu. Kalau salah gak apa-apa, yang penting kamu pede. Saya katakan, Tuhan tidak hanya memberimu kepercayaan atau percaya diri. Tuhan memberimu boldness, yaitu keberanian karena Tuhan. Kalau selama ini engkau hanya percaya kepada dirimu sendiri, engkau bisa. Sekarang engkau percaya bisa, karena Tuhan ada di dalammu. Keberanian karena Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat 5. Percayalah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan tidak bisa hanya percaya. Alkitab mencatat dengan segenap hatimu. Gak boleh hanya percaya, tapi harus dengan segenap hati. Makanya kalau ada orang berkata, mari Bu berdoa, percaya Bu, kesembuhan pasti terjadi. Orang-orang akan menjawab, aku percaya. Percaya kok aku pendeta. Tapi hari ini saya katakan, tidak cukup hanya percaya. Harus dengan segenap hatimu. Ya. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada pengertian-pengertian apapun yang ada di dunia ini. Walaupun itu semua baik untuk pengingat-pengingat bagi kita. Tapi jangan bersandar ke situ. Salah satu contoh, medis akan mengingatkanmu ketika orang tuamu mengalami penyakit kanker. Medis akan berkata kepada keturunannya, yang rajin ya, check up rajin ya. Karena biasanya ini diturunkan kepada anaknya. Walaupun itu bagus untuk mempersiapkan diri kita atau untuk mengingatkan diri kita, walaupun itu bagus. Tetapi jangan bersandar ke sana. Jangan bersandar untuk hal-hal seperti itu. Bersandarlah kepada firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan lebih dari segala-galanya. Bahwa firman Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Ya. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Perhatikan. Akui Dia dalam segala lakumu. Apa yang kamu lakukan? Pekerjaanmu lakukan. Dan akui Yesus di sana. Rumah tanggamu, akui Yesus ada di sana. Ya. Apalagi hubunganmu, anak-anak muda yang menjalin hubungan pria dengan wanita, akui Yesus ada di sana. Agar engkau tidak hidup keluar dari kebenaran firman Tuhan. Akui Yesus ada di sana. Yang masih duduk dalam pendidikan, menempuh pendidikan, baik itu SMP, SMA, perkuliahan, akui Yesus ada di sana. Agar engkau bertindak hati-hati dan tidak bertindak sembrono.
tidak bertindak sesuka hati. Kalau engkau mengakui Yesus ada di sana, dalam bisnismu, usahamu, jualanmu, akui Yesus ada di sana. Sebab itu yang Tuhan katakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Komunikasimu terhadap orang lain, komunikasimu terhadap saudara-saudaramu, akui Yesus ada di sana. Agar komunikasimu tidak sembarangan, agar komunikasimu tidak sesuka hati, mengeluarkan tanpa aturan. Akui Yesus ada di sana. Jangan hanya akui Yesus ada di gereja atau di dalam kebaktian. Alkitab mencatat, akui Dia dalam segala lakumu. Dalam segala, semuanya tak terkecuali. Saat engkau bertani, akui Yesus ada di sana. Saat engkau beternak, akui Yesus ada di sana. Saat engkau mendidik anak-anakmu, akui Yesus ada di sana. Dalam segala hal. Saat engkau mungkin lagi proses pemulihan, sedang berada di rumah sakit, akui Yesus ada di sana. Ketika engkau mengakui Yesus ada di sana, engkau tidak akan pernah ragu lagi dalam segala hal. Engkau akan berkata, Tuhan yang pegang kendali atas hidupku. Engkau akan berkata, Tuhan yang pegang napas hidupku. Aku tidak takut. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Akui Dia. Ketika engkau melamar pekerjaan, akui Dia dalam lakumu. Dalam segala hal, akui Dia. Aku tahu Tuhan, Engkau peduli kepada hidupku. Dan aku tahu Engkau punya banyak cara untuk menolongku. Dan saat ini aku melamar pekerjaan, bukan karena aku ragu Engkau sanggup mencukupkan kebutuhanku. Justru karena aku percaya Engkau bisa menolongku dengan cara apapun. Akui Dia. Tuhan, bukan karena kekuatanku. Sekalipun mungkin lebih banyak orang-orang yang lebih kompeten, yang lebih banyak peluang mendapatkan berkat karena kemampuan mereka. Tetapi aku mengandalkan Engkau. Engkaulah pertolonganku. Engkaulah segalanya bagiku. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika engkau mengakui Dia dalam rumah tanggamu, Ia akan meluruskan jalanmu sehingga rumah tanggamu tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ketika engkau mengakui Dia dalam pekerjaanmu, Ia akan meluruskan jalanmu dalam pekerjaanmu sehingga pekerjaanmu berkenan di hadapan Tuhan. Dan seterusnya. Engkau akan menjadi ranting yang berbuah. Dan engkau akan dibersihkan. Sehingga buahmu terus berkembang hingga 100 kali lipat. Yang percaya katakan amin.
Haleluya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan sombong. Kalaupun engkau saat ini telah mencapai keberhasilan menurut standarmu, menurut cita-citamu, engkau sudah mencapai kepada keberhasilan, jangan sombong. Jangan anggap itu sendiri dari kebijakanmu. Jangan anggap itu sendiri dari kebolehanmu. Jangan anggap itu sendiri dari kemampuanmu. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ketika engkau sudah mulai naik, Tuhan angkat, Tuhan berkati. Tetap rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Karena dengan sombong engkau tidak takut lagi akan Tuhan. Ya. Engkau sudah masuk kepada kejahatan. Itulah sebabnya orang-orang yang sudah di atas kadang bisa jatuh. Karena hatinya sebelum diberkati sudah berbeda setelah diberkati. Kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Wow. Perhatikan. Ya. Dengan merendahkan diri, dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan, bisa menyembuhkan tubuhmu. Dengan merendahkan diri, berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku tidak menganggap diriku bijak. Aku tidak ada apa-apanya tanpamu. Without you, I'm nothing, God. Tanpamu aku tidak ada apa-apanya. Aku datang merendahkan diri di hadapanmu. Itu bisa menyembuhkan tubuhmu. Itu bisa menyembuhkan sakit penyakitmu. Tapi kalau engkau berkata, aku udah beriman, kok gak sembuh-sembuh? Aku udah ibadah, kok gak sembuh-sembuh? Aku udah memberi, kok udah sembuh-sembuh? Itu namanya sombong. Kalau engkau menyombongkan diri di hadapan Tuhan, engkau tidak akan pernah memperoleh kesembuhan. Kalau engkau menyombongkan diri di hadapan Allah kita, Allah yang maha besar, Allah sang pencipta, engkau tidak akan memperoleh kebaikan dalam hidupmu. Mari rendahkan dirimu Bapak Ibu Saudaraku. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku gak bisa tanpamu. Di luarmu aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpamu aku tidak bisa mengerjakan apapun. Tanpamu aku tidak bisa bangkit pada pagi hari ini. Dan menyegarkan tulang-tulangmu. Wow. Merendahkan diri di hadapan Tuhan membuat kita memperoleh kesembuhan dalam tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita. Alkitab mencatat dalam kitab Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan Alkitab dalam Amsal ini juga berkata, Bapak Ibu Saudaraku, merendahkan diri bisa menyegarkan tulang-tulang kita. Kalau tulang-tulang kita sudah segar, kita memperoleh kekuatan. Wow. Kita bisa bersuka cita di sepanjang hari kita. Maka rendahkan dirimu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan melalui pekerjaanmu. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan melalui rumah tanggamu. Yang suami jangan sombong terus sama istrinya, karena aku yang cari duit, karena aku yang biayai rumah tangga ini. Jangan sombong. Atau yang istri, ketika penghasilanmu lebih besar daripada penghasilan suamimu, jangan sombong. Lah karena penghasilanku lebih besar. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan melalui rumah tanggamu, melalui pekerjaanmu, melalui bisnismu, melalui usahamu. Maka itu bisa menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu.
Amin. Yes. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kalau engkau mampu melakukan ini, lakukan. Kalau engkau tergerak ingin melakukan, lakukan dimanapun engkau beribadah. Tuhan, engkau telah memberkatiku. Engkau telah memberkatiku dengan kebaikan-kebaikan, dengan harta. Aku ingin memuliakanmu dengan berkat-Mu. Apa yang ingin kulakukan? Minta Tuhan menuntunmu, minta Tuhan membimbingmu, agar engkau tidak melakukannya dari kekuatanmu, supaya suatu saat nanti engkau tidak kecewa, tetapi justru engkau diberkati. Tuhan, kemanakah aku harus pergi untuk menggunakan berkat-Mu ini, hartaku yang telah Kau berikan ini menjadi berkat bagimu. Lihat di sekelilingmu, lihat anggota keluargamu. Kalau mereka susah, bantu, tolong. Jangan takut hartamu berkurang. Justru itu akan memberikan engkau diberkati. Ya, muliakan Tuhan dengan hartamu. Engkau tidak harus ke gereja memberi. Tapi kalau gerejamu memang membutuhkan, ya beri. Tetapi ingat, saya ingatkan hari ini, beri dengan tuntunan Tuhan. Beri dengan hikmat dari Tuhan. Karena kalau engkau tidak memberi dengan hikmat Tuhan, suatu saat engkau akan kecewa. Karena menganggap pemberian itu dari dirimu. Kalau engkau tidak, maka saya katakan, saya ingatkan, berbuat baik juga perlu hikmat dari Tuhan. Berbuat baik juga perlu hikmat dari Tuhan. Enggak mungkin Pak Pendeta kan berbuat baik. Saya katakan hari ini, kalau engkau berbuat baik dengan hikmat dari Tuhan, hidupmu akan terus bersuka cita. Tapi kalau engkau berbuat baik dengan kekuatanmu sendiri, dipastikan suatu saat engkau akan kecewa. Muliakan Tuhan. Dimanapun engkau ingin memuliakan Tuhan. Apakah terhadap saudara-saudaramu yang tidak mampu? Apakah dengan gerejamu yang berkekurangan? Di mana engkau ibadah? Muliakan Tuhan dengan hartamu. Dengan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadamu. Bukan kemampuan dari dirimu. Karena sampai kapanpun kita tidak akan memiliki kemampuan untuk memberi, kalau bukan Tuhan yang menolong kita. Amin. Ya. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, entah itu mau ke fakir miskin, kaum duafa, atau yayasan-yayasan, terserah. Engkau mampu berikan. Kalau tidak mampu, berdoa agar engkau diberkati Tuhan, dan engkau mampu menolong orang lain. Amin. Haleluya. Selanjutnya, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Karena Tuhan, ayat 11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jangan bosan. Saya sering mendengar seperti ini. Seorang hamba Tuhan berkata, terus pun itu aja pun diingatkan. Anak-anak, gak bosan mama bilang itu sama aku?
Itu terus, gak bosan. Udah biasa ku dengar. Orang Kristen ketika mendengar khotbah, udah biasa ku dengar itu. Gak ada yang lain. Padahal kalau diselidiki, sesuatu yang biasa engkau dengar belum tentu engkau lakukan. Ya, sesuatu yang biasa kita dengar belum tentu kita lakukan. Walaupun kita berkata udah biasa. Udah biasa. Wow. Saudaraku yang terkasih, saya berdoa Tuhan memberimu hikmat untuk melakukan kebaikan. Kita lanjut. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Perhatikan. Ini sering dipakai orang-orang Kristen. Seolah-olah Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya dengan penyakit, dengan kecelakaan, dengan kematian, dengan penderitaan. Padahal di sini gak ada. Di sini gak ada hubungannya kepada kecelakaan. Tuhan menghajar dengan sakit penyakit, itu gak ada hubungannya. Artinya Tuhan mengajar kita dengan lemah lembut. Tuhan mengajar kita agar merendahkan diri. Tuhan mengajar kita dengan firman-Nya. Bukan dengan kecelakaan, bukan dengan sakit penyakit, bukan dengan penderitaan. Makanya Tuhan menggambarkan di sini seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Saya yakin tidak akan ada seorang ayah mendidik anaknya yang suka keluyuran, keluar malam, mematahkan kaki anaknya. Dia bilang, aku sudah capek mendidikmu. Terus saja kau melawan, keluyuran tiap malam. Sini kakimu, saya patahkan. Itu nggak akan dilakukan seorang ayah kepada anaknya. Itu nggak akan. Kecuali dia dirasuk setan. Kalau itu dilakukan. Demikian juga Bapa kita yang di surga. Dia mengajar kita bukan dengan sakit penyakit. Tapi dia mengajar kita dengan firman-Nya, lemah lembut. Rendahkan hatimu. Dia mengajar kita dengan hikmat. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan tidak akan mengajarmu dengan sakit penyakit. Tuhan tidak akan mendidikmu dengan penderitaan. Tetapi Tuhan bisa memakai penderitaan, Tuhan bisa memakai sakit penyakit untuk membawa engkau kepada perkenanan-Nya. Untuk membawa engkau kepada kehendak-Nya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan mengajarmu dengan firman-Nya. Selanjutnya, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Dalam perjanjian baru dikatakan, barang siapa kekurangan hikmah hendaklah ia memintanya. Kenapa Tuhan mengajarkan kita agar kita memintanya? Karena engkau akan berbahagia jika engkau mendapat hikmat. Dan engkau akan memperoleh kedamaian. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ini semangat saya ini terus melompat untuk memberitakan firman bagi Bapak Ibu Saudara. Seandainya ini onsite, lompat-lompat saya. Oh, semangat kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Dan hasilnya melebihi emas. Wow. Hasilnya melebihi emas.
Ia lebih berharga dari permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Hikmat yang dari Tuhan melebihi emas, melebihi permata. Apapun yang kau inginkan tidak akan dapat menyamainya sampai kapanpun. Haleluya. Ayat 16 sampai ayat 16 saja yang terakhir. Bapak Ibu Saudaraku, saya akan baca. Mari kita baca sama-sama. Amsal 3 ayat yang ke-16 sebagai penutup buat kita semua. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Wow. Sekali lagi, saya ulangi. Umur panjang di tangan kirinya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Perhatikan. Kata gantinya di sana itu huruf kecil. Berarti bisa saya katakan seperti ini. Umur panjang ada di tangan kananmu dan di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Amin. Ini di tangan kiri orang-orang yang berhikmat dan di tangan kanan orang-orang yang merendahkan diri. Rendahkan dirimu, rendahkan hatimu, akan umur panjang dan kekayaan dan kehormatan ada di tanganmu. Yes. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari yang percaya katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Pelajaran yang kita dapat dari firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah lupakan ajaran Tuhan dan biarlah hatimu memelihara perintahnya. Itu yang pertama. Jangan pernah lupakan. Dan jadikan itu sebagai perhiasan kalungmu. Kalungkan. Yang kemana-mana engkau bawa. Dan yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, rendahkan hatimu kepada Allah melalui apapun. Akui Dia dalam segala lakumu. Dengan begitu akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Akan menyembuhkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sampai bertemu di lain waktu. Kita akan streaming kalau Tuhan menghendaki. Kita akan live streaming kembali nanti malam bersama jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Gereja Bethel Roh Kudus Sidikalang, Jalan 47. Kalau ada warga Sidikalang, mari bergabung. Dan jangan lupa besok ibadah di tempat masing-masing. Kalau sudah di gereja Bapak Ibu Saudara sudah onsite, pergilah ibadah. Jangan takut. Alkitab mencatat latihan badani itu bagus, berguna. Tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Ibadah berguna dalam menjagaimu dari rasa takut. Ibadahmu berguna dalam melindungimu. Ibadahmu berguna dalam menolong keluargamu. Jangan takut. Kalau gereja Bapak Ibu Saudara sudah buka, sudah onsite, pergilah ibadah besok.
Amin. Kalau belum, ya mari ibadah di rumah. Stay at home katanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus mengasihimu. Engkau umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dicintai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudaraku. Segala kemuliaan hormat hanya bagimu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur. Kami sangat berterima kasih. Engkau beri kesempatan memuji, memuliakan nama-Mu dan meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu. Hamba-Mu berdoa buat seluruh saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah ini secara streaming di rumah-rumah. Dimanapun mereka berada, di kota manapun, tempat kediaman mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan melawat mereka. Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas mereka. Perlindungan Tuhan nyata atas hidup mereka dan atas seisi rumah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan nikmatilah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi sangat-sangat bersyukur bisa menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, di tempat kediaman Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sebelum saya menutup streaming ini, saya mau menyapa yang bisa saya sapa melalui kolom komentar. Opung Gita, haleluya. Haleluya, Opung Gita selalu bersama-sama dengan kita. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Kembarwati, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Hotdan Siregar, Tuhan Yesus, ini ibu atau bapak? Oke, bapak ibu, bapak atau ibu Siregar, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ibu Janeta Tiulan New selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Debbie Saguana, Tuhan Yesus memberkati. Ayo komen Bapak Ibu Saudara biar bisa saya sapa. Ibu Tabita nih terus setia bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Linerita Sinambela. Bapak Andre Salino, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Andre dimanapun berada, saya yakin dan percaya kuasa Tuhan memenuhi Bapak Andre. Haleluya. Ibu Muti, saya lihat ada di sini tadi. Ibu Muti, Tuhan memberkati Ibu Muti dimanapun berada. Kasih Tuhan senantiasa dicurahkan atas Ibu Muti. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, tadi saya lihat ada Bapak Lambas. Bapak Lambas Tobing. Shalom Bapak Lambas Tobing. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dan semua keluarga. Ada beberapa hamba Tuhan tadi. Dorman Syaker. Bapak Ibu atau Bapak Dorman ya kalau tidak salah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Dorman Syaker dimanapun berada.
Salam Kristus. Ibu Dewi Saguna Saguana udah tadi. Tuhan memberkati Ibu. Haleluya. Nipta Walis, Ibu Nipta, God bless. Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali bisa menyapa Ibu Nipta. Bapak Samuel Kupagan, amin, haleluya Bapak Samuel. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Nipta Walis, Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun berada. I love you, aku mengasihi kalian semua. Jan Pusung di kamera. Tuhan Yesus memberkati Jan Pusung. Tuhan Yesus memberkati Bapak Jan Pusung dan keluarga semuanya dimanapun berada. Sebuah kehormatan bisa menyapa Bapak Jan Futung. Indari Indrat, Bapak Indari Indrat atau Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Senang bisa menyapa semuanya. Bapak Dris ND, amin. Bapak Dris dan keluarga, biarlah kasih Tuhan memberkati dan melindungi Bapak dimanapun berada. Haleluya. Masih adakah yang bersama dengan kita yang belum disapa? Siti Yudawati, Tuhan Yesus memberkati Ibu Siti. Roringan Padi, Ibu Epa, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Ana Sugiarti tadi bersama dengan kita ya. Ibu Ana Sugiarti, apakah masih bersama-sama dengan kita? Biasanya Ibu Ana ini bersama-sama dengan kita selalu. Ya. Ibu Justina Sabina, apakah masih bersama-sama dengan kita Ibu Justina? Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada. Sebuah anugerah dan kemurahan Tuhan bisa menyapa. Kalau Tuhan mengkehendaki, kita akan terus bersama-sama memuji Tuhan dalam ibadah online, dalam ibadah streaming. Dan kalau Tuhan mengkehendaki, tidak tertutup kemungkinan kita akan bertemu di lain waktu secara langsung. Kita bisa share, kita bisa berbagi, kita bisa berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Masih Bapak Pendeta Ibu Hana Sugiarti, amin Ibu. Percaya Ibu, Tuhan memberkati keluarga dan semuanya. Saya berdoa senantiasa dalam keadaan sehat, seisi rumah, keluarga, diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Sebab Tuhan itu kerinduannya memberkati kita, menolong kita, dan menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Dan tujuan Yesus datang ke dunia ini mengembalikan kita kepada ciptaan semula. Ya, kita tahu ciptaan semula itu tidak ada dosa, tidak ada penyakit, tidak ada pelanggaran, tidak ada penderitaan. Itu ciptaan awal, ciptaan sempurna. Dan kita kedatangan Yesus mengembalikan kita ke sana agar kita layak masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya Pendeta Kardi Chandra Simanungkalit dari kota Sidikalang. Shalom, salam damai Kristus.